Di tengah rintik hujan yang mengguyur kota, seorang pemuda bernama Su Zhengyang melangkah mantap menuju sebuah ban sambil menjinjing dua kantong plastik hitam besar yang tampak sangat berat. Di sela langkahnya yang memercikan air, Su Zhengyang menerima telepon dari kerabatnya, yang justru menghujani dirinya dengan cemoohan tajam karena ia nekat menjual rumah demi modal usaha. Meskipun dipandang sebelah mata sebagai seorang pecundang yang hanya akan membuang-buang uang demi kontribusi PDB semata, bahkan sampai diputus tali persaudaraannya melalui sambungan telepon tersebut, Su Zhengyang hanya terduduk diam di ruang tunggu ban dengan ekspresi tenang. Setelah sambungan telepon diputus secara sepihak, Su Zhengyang hanya bisa terdiam merenungi nasib buruk, yang seolah telah menjadi bayang-bayangnya sejak kecil. Memori masa lalu berputar di benaknya seperti film dokumenter tentang kegagalan. Mulai dari hal sepele seperti terkena ketapel sendiri saat bermain, selalu tertangkap basah setiap kali mencoba membolos sekolah untuk pergi ke warnet, hingga ditolak oleh universitas dengan peringkat terburuk sekalipun karena nilai ujiannya yang hancur. Bahkan setelah terjun ke dunia kerja, Su Zhengyang tidak pernah berhasil menyelesaikan satupun kesepakatan bisnis. Membuat label, pecundang, yang disematkan orang lain terasa kian nyata dan menyesakkan dada. Dengan beban berat di pundaknya, Su Zhengyang terus membatin betapa ia sangat mendambakan keberhasilan, meski hanya sekali saja dalam hidupnya. Ketika nomor antrean 1069 dipanggil untuk menuju loket 3, Su Zhengyang melangkah maju dengan keyakinan yang tersisa, menyadari sepenuhnya bahwa uang hasil menjual rumah yang ia bawa dalam genggamannya adalah satu-satunya harapan terakhir untuk mengubah nasib. Baginya, plastik-plastik hitam itu bukan sekadar berisi materi, melainkan taruhan terakhir atas seluruh masa depannya yang selama ini selalu dirundung kegagalan. Tiba-tiba, sebuah fenomena aneh terjadi. Saat muncul notifikasi sistem depresiasi harga, ia menyatakan bahwa pemuatan dunia baru telah selesai, di mana harga barang di seluruh dunia telah turun drastis sebanyak 1 juta kali lipat, sementara total aset milik Su Zhengyang tetap tidak berubah. Sistem tersebut mencatat bahwa total kekayaannya saat ini berjumlah 2.153.795,93 yuan, telah berhasil masuk ke dalam sistem. Zhengyang tertegun dengan ekspresi penuh tanda tanya, merasa bingung dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi mengenai penurunan harga global yang tidak masuk akal ini. Su Zhengyang sempat mengira bahwa notifikasi sistem yang muncul hanyalah halusinasinya, karena terlalu berambisi untuk sukses. Sambil menggelengkan kepala untuk mengusir kebingungan, Su Zhengyang memutuskan untuk mengabaikan fenomena tersebut dan fokus pada tujuannya semula, yaitu menabung demi keamanan uangnya sebelum pulang untuk beristirahat. Dengan santai, Su Zhengyang mengangkat kedua kantong plastik hitam besar itu ke atas meja loket ban, dan menyapa petugas dengan kalimat yang sangat kontras dengan beban yang ia bawa, menyampaikan bahwa ia ingin menabung uang receh. Petugas ban wanita itu awalnya merasa sangat kesal dan jengkel, menggerutu dalam hati karena harus melayani nasabah di hari hujan yang membuatnya ingin segera pulang. Melihat kantong plastik sampah yang dibawa Su Zhengyang, ia meremehkannya dan berpikir bahwa isinya hanyalah tumpukan uang receh yang akan memakan waktu lama untuk dihitung. Namun, begitu ia membuka kantong tersebut, ekspresi wajahnya seketika berubah drastis menjadi syok dan terbelalak tak percaya. Alih-alih uang logam atau recehan lusuh, ia justru melihat tumpukan uang kertas dalam jumlah yang sangat banyak yang memancarkan cahaya keemasan di matanya. Seketika suasana menjadi tegang, saat petugas ban yang gemetar bertanya dengan terbata-bata mengenai jumlah uang yang ingin ditabung. Dan ia hampir pingsan mendengar Su Zhengyang menjawab 8.000 yuan dengan begitu santai. Di dunia yang harganya telah anjlok sejuta kali lipat ini, jumlah tersebut adalah angka astronomis yang tidak sanggup diproses oleh kantor cabang. Sehingga sang petugas dengan panik segera menghubungi kantor pusat dan menyiapkan mobil khusus demi melayani sang miliarder. Sambil terkagum-kagum dalam hati melihat betapa eksentriknya orang kaya yang membawa uang sebanyak itu hanya dalam kantong plastik sampah, petugas itu terus meminta maaf. Sementara Zhengyang yang tidak sadar akan nilai uangnya, justru menegur petugas tersebut agar tetap profesional dan tidak mengobrol dengan orang lain saat sedang melayaninya. Hanya dalam hitungan menit, sebuah limusin putih mewah berhenti tepat di depan ban dengan suara decit ban yang dramatis, diikuti oleh kedatangan sepasukan pengawal bersenjata lengkap yang berbaris rapi membentuk jalur pengamanan ketat. Seorang pria berjas rapi, yang tampaknya merupakan perwakilan tingkat tinggi, menyapa Su Zhengyang sebagai tamu yang sangat terhormat, sambil mempersilahkannya masuk ke dalam kendaraan mewah tersebut. Su Zhengyang hanya bisa berdiri mematung dengan tatapan kosong dan ekspresi sangat terkejut. Sama sekali tidak menyangka bahwa uang receh dalam dua kantong plastik sampah yang ia jinjing mampu menggerakkan protokol keamanan setingkat kepala negara. Iring-iringan mobil mewah segera berangkat setelah tamu kehormatan berhasil diamankan di dalam kendaraan, menciptakan pemandangan yang sangat kontras di jalanan. Di dalam kabin yang sempit namun dijaga ketat oleh pasukan bersenjata lengkap, Su Zhengyang duduk dengan perasaan campur aduk antara takut dan heran. Bahkan ia sempat bergumam menyesal telah mengancam akan melapor hanya karena pelayanan yang lambat. Su Zhengyang terus membatin dengan penuh kebingungan. Mengapa menabung uang sebesar 8.000 yuan saja harus memicu pengerahan pasukan sebesar itu? Tanpa menyadari bahwa di balik jendela mobil,
dunia yang ia kenal telah berubah total dan menjadikannya pusat perhatian yang luar biasa. Ketidakpercayaan Su Zhengyang semakin memuncak saat melihat papan iklan besar yang mempromosikan susu dengan harga hanya 1 mil, atau sama dengan 0,001 yuan untuk 10 kotak, serta mendengar seorang pemuda di pinggir jalan yang dengan bangganya pamer kepada ibunya via telepon, tentang bonus bulanannya yang mencapai 5 fen, atau setara dengan 0,05 yuan, dan berjanji mengirimkan 4 fen untuk keluarga. Su Zhengyang seketika merasa syok dan jiwanya terguncang, karena jika harga 10 kotak susu saja hanya 0,001 yuan, dan gaji bonus seseorang tidak sampai 1 yuan, maka uang 8.000 yuan yang ia bawa saat ini, nilainya benar-benar setara dengan kekayaan seorang raja minyak atau triliuner di dunia baru tersebut. Su Zhengyang akhirnya tersentak dalam kesadaran yang luar biasa, menyadari bahwa suara misterius tentang sistem depresiasi harga yang ia dengar tadi, bukanlah sekadar halusinasi atau gangguan pendengaran. Di tengah keringat dingin yang mengucur, Su Zhengyang mulai menghubungkan segala keganjilan yang ia saksikan, mulai dari kepanikan pihak ban hingga harga susu yang tidak masuk akal, sebagai bukti nyata bahwa dunia telah benar-benar berubah di bawah pengaruh sistem tersebut. Setibanya di sebuah gedung, seorang pria berjas rapi bernama Chen Hahai, yang memperkenalkan diri sebagai kepala kantor pusat Guangming di kota santai, menyambut Su Zhengyang dengan sikap yang sangat formal dan penuh percaya diri. Sementara itu, Su Zhengyang tampak kebingungan, dan merasa situasi tersebut terasa tidak masuk akal atau konyol di dalam benaknya. Untuk mencairkan suasana yang canggung, Su Zhengyang kemudian melontarkan pujian mengenai setelan jas mewah yang dikenakan Chen Hahai, sambil bertanya dengan penasaran berapa biaya yang dihabiskan untuk membuat pakaian pesanan khusus yang tampak sangat berkelas tersebut. Namun, Su Zhengyang menyadari bahwa sosok di hadapannya adalah Chen Hahai, salah satu kapitalis paling berpengaruh di kota santai yang sebelumnya bahkan mustahil ia dekati. Terlintas di benaknya untuk mencoba menjalin hubungan baik, dengan harapan Chen Hahai bisa membantunya. Namun Su Zhengyang dikejutkan oleh jawaban Chen Hahai yang menyebutkan bahwa jasnya hanya seharga 2 sen. Merasa dipermainkan dengan angka yang tidak masuk akal tersebut, Su Zhengyang pun mulai menyadari sebuah anomali besar. Jika harga-harga di dunia telah merosot jutaan kali lipat sementara aset yang ia miliki tetap berjumlah lebih dari 200 juta, maka kekayaan yang ia pegang saat ini telah berubah menjadi nilai yang sangat fantastis dan tak terbayangkan. Dalam diam, Su Zhengyang mulai bertanya-tanya apakah uang kertas di dunia ini juga ikut berubah. Lalu ia mengeluarkan selembar uang untuk memeriksanya. Su Zhengyang merasakan bahwa tekstur uang tersebut jauh lebih tebal dan materialnya terasa lebih berkualitas, serta tidak mudah rusak dibandingkan sebelumnya. Karena penasaran dengan bagian dalamnya, Su Zhengyang tanpa ragu merobek uang kertas tersebut, yang seketika membuat Chen Hahai syok dan sangat histeris. Chen Hahai benar-benar tidak habis pikir dengan hobi orang kaya yang begitu unik sekaligus ekstrim ini. Karena uang yang dirobek itu ternyata adalah uang kertas edisi terbatas yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang telah mencapai tingkat kekayaan tertentu. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil putih mewah berhenti tepat di depan gedung pencakar langit kantor pusat Guangming yang megah, di mana Chen Hahai dengan hormat menyambut Su Zhengyang dan memberitahunya bahwa mereka telah sampai di lokasi tujuan dengan pengawalan bersenjata lengkap. Setibanya di dalam gedung bank yang eksklusif tersebut, mereka disambut oleh seorang wanita cantik bernama Lin Yourong, yang memperkenalkan diri sebagai staf khusus yang bertanggung jawab untuk menangani seluruh urusan transaksi deposit milik Tuan Su Zhengyang dengan sikap yang sangat ramah dan profesional. Su Zhengyang kemudian menyerahkan kantong plastik sampah berisi uang tunai kepada Lin Yourong untuk segera didepositokan. Sementara di dalam hatinya ia merasa sangat puas dan kagum melihat sosok staf cantik yang melayaninya dengan sangat baik. Lin Yourong segera memproses uang tersebut dengan mesin penghitung otomatis yang bekerja tanpa henti, mencatat setiap tumpukan uang kertas bernilai fantastis yang menggunung di hadapannya dengan penuh ketelitian dan fokus tinggi. Sambil memperhatikan sekeliling, Su Zhengyang merasa ada yang janggal karena meskipun ia telah dijemput secara pribadi dan dilayani oleh staf yang cantik, suasana di ruangan itu justru terasa sangat sunyi, tanpa adanya rayuan dari pihak bank untuk membujuknya melakukan deposito berjangka seperti skema pada umumnya. Su Zhengyang mulai menaruh curiga pada Chen Hahai, yang ia anggap sebagai rubah tua, karena pria itu tetap diam 1000 bahasa. Sehingga Su Zhengyang menduga bahwa pihak bank mungkin sedang merencanakan sesuatu yang licik setelah urusan setorannya selesai diproses. Tidak lama kemudian, Su Zhengyang terkejut ketika proses simpanannya selesai dengan sangat cepat, yang segera dikonfirmasi oleh notifikasi ponselnya yang menunjukkan pemasukan sebesar 8.268 yuan ke kartu tabungan Bank Guangming miliknya. Matanya terbelalak melihat saldo total di layar yang kini mencapai 660.000 yuan. Sebuah angka yang sangat fantastis hingga membuat suasana di ruangan itu pecah seketika. Karena rasa terkejut yang luar biasa, cangkir teh yang sedang dipegang terjatuh dan tumpah berantakan ke lantai, memicu reaksi kaget dari Chen Hahai dan Lin Yourong di hadapannya, yang hanya bisa tertegun melihat kecerobohan itu. Sistem memberitahu Su Zhengyang bahwa sisa dana sebesar 1,5 juta yuan telah disimpan ke bank sistem untuk mencegahnya boros, dengan bagi hasil 10% per tahun atau sekitar 12.000 yuan per bulan yang akan dikirim ke kartu banknya. Namun,
Su Zhengyang justru bergumam tidak puas dan merasa jumlah 660.000 yuan sangat sedikit. Sebuah pernyataan yang langsung membuat Chen Hahai dan Lin Yourong di hadapannya terperangah hingga mata mereka hampir keluar. Mereka sangat syok karena angka 660.000 yuan saja sudah jauh melampaui kekayaan orang terkaya di Huaxia yang hanya bernilai 380.000. Sehingga mereka merasa kata-kata, cuma sedikit, yang diucapkan Su Zhengyang sangat tidak masuk akal. Dan membuat mereka bertanya-tanya sebenarnya dia ini berada di level orang terkaya yang seperti apa. Chen Hahai dan Lin Yourong seketika membungkuk hormat sambil menyodorkan kartu nama mereka. Memohon dengan sangat agar Tuan Su Zhengyang bersedia memberikan mereka kehormatan untuk menjamunya di lain waktu. Serta berharap Tuan Su Zhengyang tidak ragu untuk menghubungi jika membutuhkan bantuan apapun di masa depan. Setelah Su Zhengyang berpamitan dengan santai, Chen Hahai tampak sangat gembira dan merasa sangat beruntung. Karena orang terkaya di negara tersebut baru saja melakukan transaksi di tempat mereka, yang bahkan bisa menjadi bahan kebanggaan besar bagi sang manajer di konferensi perbankan nasional. Sambil menatap kepergiannya, Lin Yourong merasa kagum dan bertanya-tanya dalam hati, tipe wanita luar biasa seperti apa yang pantas bersanding dengan pria yang tidak hanya kaya raya, tetapi juga tetap rendah hati dan tampan tersebut. Sesampainya di klub kebugaran Yunhai, Su Zhengyang merenung dalam hati bahwa Chen Hahai pasti sengaja mengatur segalanya hanya demi mendengar notifikasi saldo miliknya yang fantastis. Su Zhengyang menyadari bahwa sosok rubah tua itu kemungkinan besar mulai mengincar seluruh kekayaannya, meskipun ia sendiri belum mengetahui rencana apa yang sedang disusun oleh pihak tersebut. Namun, dengan sikap tak acuh, Su Zhengyang memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya, dan lebih memilih menghadapi masalah yang datang nantinya dengan tenang. Sambil melakukan peregangan ringan, Su Zhengyang berencana untuk berolahraga sejenak sebelum pergi makan bersama rekan senasibnya, Nona Baola. Namun niat santainya itu langsung terinterupsi oleh teguran seseorang yang menyindirnya, karena dianggap kembali datang hanya untuk numpang latihan gratis. Di sana, terlihat Baola tampak sedang merapikan rambut kuncir kudanya, yang seketika membuat Su Zhengyang terpesona hingga memberikan ibu jari dan tatapan kagum. Namun, kekaguman itu justru memicu kekesalan Baola. Dengan nada galak, ia menyindir apakah Su Zhengyang ingin terus memandanginya sambil berbaring di tempat tidur selamanya, sebelum akhirnya melayangkan tendangan keras ke arah kaki Su Zhengyang. Meski kesakitan dan tertawa canggung sambil meminta ampun, suasana berubah menjadi sedikit melankolis saat Baola menghela napas panjang seolah menyimpan beban pikiran tersendiri. Melihat perubahan suasana hati Baola yang tiba-tiba lesu, Su Zhengyang bertanya dengan khawatir mengenai apa yang sedang terjadi, yang kemudian dijawab Baola dengan luapan kekesalan yang meledak-ledak. Sambil memukul-mukul udara dengan gemas di depan Su Zhengyang, Baola mengeluh bahwa suasana hatinya hancur karena masalah performa kerja, di mana kemarin rekan-rekannya lagi-lagi memberikan proyek baru yang potensial kepada Jiang Lili, sosok yang ia anggap sebagai saingan yang menyebalkan. Baola terus meluapkan kekesalannya sambil memukul-mukul telapak tangan Su Zhengyang, meratapi komisi sebesar 800 yuan yang hilang begitu saja karena ketidakadilan di kantornya. Su Zhengyang mencoba menenangkan dengan penuh pengertian, bergumam bahwa wajar jika Baola dikucilkan karena ia tidak terbiasa dengan aturan main dunia kerja yang penuh intrik, apalagi dengan kepribadiannya yang jujur dan enggan berbelit-belit. Meski begitu, di dalam hatinya Su Zhengyang merasa sedikit ironis, karena ia sedang menasihati orang lain sementara dirinya sendiri merasa belum mencapai keberhasilan apapun. Sambil menatap Baola dengan lembut, Su Zhengyang mencoba menghiburnya dengan menawarkan solusi manis. Ia mengusulkan untuk membeli kelas yang dijual Baola, agar performa kerjanya melonjak menjadi nomor 1. Tawaran itu seketika membuat Baola terdiam dan terpaku menatapnya. Sementara di dalam hati, Su Zhengyang merasa sangat percaya diri bahwa dengan bantuan sistem kompensasi harga yang ia miliki, ia pasti akan meraih kesuksesan besar. Sambil beranjak pergi, Baola tertawa renyah dan meminta Su Zhengyang untuk berhenti bercanda, karena menurutnya Su Zhengyang bahkan lebih miskin darinya. Bahkan ia sempat mengejek penampilan Su Zhengyang dengan menyarankannya untuk segera memotong rambut. Namun, di balik tawa tersebut, Su Zhengyang hanya bisa terdiam memandangi punggung Baola, sambil membatin dengan nada getir tentang kegagalan bisnis yang ia alami sebelumnya. Su Zhengyang teringat kembali pada masa sulitnya, saat Baola lah yang menyelamatkannya ketika ia nyaris putus asa dan hendak melompat dari jembatan. Bahkan dengan murah hati Baola memberikan salah satu kamar di kediamannya untuk ia tinggali. Kini, dengan penuh tekad sambil menatap wajah ceria Baola di benaknya, Su Zhengyang berjanji dalam hati bahwa karena sekarang ia sudah memiliki kemampuan, ia harus membalas budi dan membantu Baola dengan segala cara. Alih-alih langsung pulang ke rumah, Baola ternyata membawa Su Zhengyang ke sebuah butik pakaian khusus, dengan alasan ia perlu menyewa baju untuk menghadiri sebuah acara dalam beberapa hari ke depan. Begitu mereka masuk, seorang pelayan toko menyambut dengan ramah, dan memuji bentuk tubuh Baola yang dianggap sangat proporsional, sembari menawarkan berbagai pilihan busana yang dirasa cocok dan menanyakan gaya berpakaian seperti apa yang ia sukai. Di sisi lain, Su Zhengyang terpaku saat mengamati deretan pakaian mewah di sekeliling mereka yang tampak sangat mahal, membuatnya menyadari bahwa Baola rela merogoh kocek cukup dalam demi tampil maksimal.
yang menunjukkan betapa pentingnya acara pertemuan yang akan mereka hadiri nanti. Suasana di dalam butik seketika berubah saat pandangan mereka teralihkan oleh kehadiran sosok lain, di mana sosok itu bergumam penuh tanya apakah orang yang ia lihat adalah Baola. Di sana, terlihat seorang pria bernama San Pangzi, berjalan berdampingan dengan seorang wanita bernama Song Jia. Di tengah suasana formal tersebut, Song Jia tampak terkejut sekaligus antusias saat melihat Baola, hingga ia berseru dengan nada tidak percaya, menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Baola di sana. Di sisi lain, Baola bergumam menyebut nama Song Jia dengan ekspresi yang sulit dibaca, sementara Su Zhengyang hanya bisa terdiam di sampingnya. Di sisi lain, Song Jia dengan nada angkuh memperkenalkan teman lamanya kepada pasangannya, menyebut Baola sebagai mantan primadona kampus yang dulu sangat populer dan sering menolak pria kaya. Namun, suasana berubah menjadi penuh hinaan, ketika Song Jia mulai merendahkan Baola karena dianggap tidak mampu membeli pakaian, dan hanya datang untuk menyewa baju demi menghadiri sebuah pesta ulang tahun. Sambil menyunggingkan senyum sinis, Song Jia terus mengejek keterbatasan ekonomi Baola, sementara San Pangzi memperhatikan dengan tatapan penuh arti yang mengintimidasi, seolah-olah sudah menandai Baola sebagai target berikutnya. Melihat Song Jia menghina terus-menerus, Baola tidak bisa lagi menahan amarahnya dan nyaris meledak dalam kekesalan. Namun, sebelum situasi semakin memanas, Su Zhengyang dengan sigap melangkah maju ke depan untuk melindunginya, sambil melontarkan pembelaan tajam yang membalikkan keadaan. Dengan nada tenang namun menusuk, Su Zhengyang menegaskan bahwa Baola memang memiliki kecantikan alami yang jauh lebih berkelas, dibandingkan orang-orang yang hanya bisa bermulut tajam dan sok hebat. Song Jia terus melancarkan serangan verbal yang kejam, merendahkan Su Zhengyang yang datang dari desa, bahkan mengejeknya dengan bertanya apakah Su Zhengyang tidak perlu menggembala domba hari ini, dan menegaskan bahwa Su Zhengyang tidak punya hak untuk berbicara di tempat itu. Dengan nada sinis, Song Jia kemudian menuding Baola dan mempertanyakan apakah Su Zhengyang adalah kekasihnya. Seraya terus menghina Baola dengan menyebutnya sedang memungut rongsokan karena bergaul dengan orang seperti itu, yang membuat Baola hanya bisa terdiam dengan ekspresi kesal dan geram. Dengan sikap yang sangat angkuh, Song Jia menyatakan bahwa dirinya datang untuk membeli pakaian, sembari menyindir Baola yang dianggapnya hanya pantas menyewa pakaian untuk segera pergi mengantri di luar. Dengan seringai tajam yang merendahkan, Song Jia tertawa puas dan mengusir mereka dengan kasar. Namun tiba-tiba, Song Jia didorong oleh San Pangzi, yang menyinggung nama Song Jia di tengah keributan tersebut. San Pangzi tampak membalas perkataan Song Jia dengan nada sombong dan penuh pamer, sembari menegur cara bicara Song Jia yang dianggapnya terlalu belak-belakan. Dengan seringai lebar yang licik, San Pangzi sesumbar mengenai kekayaannya dan menawarkan untuk memberikan Baola sebuah mobil Porsche sebagai pembuktian, sembari menyuruhnya untuk segera memilih pakaian manapun yang ia suka karena ia akan membelikan semuanya. Baola tanpa ragu namun berusaha untuk tetap tenang saat mendengarkan janji San Pangzi yang meyakinkannya bahwa kata-katanya bisa dipegang teguh. San Pangzi mengingatkannya untuk tidak khawatir, sembari menekankan bahwa Baola harus menghadiri sebuah pesta dalam 2 hari ke depan, sehingga akan sangat memalukan jika ia sampai kehilangan muka atau harga diri di acara tersebut. Di sisinya, Song Jia tampak merajuk dan tidak setuju sambil bergelayutan manja di lengan San Pangzi, bersikeras bahwa San Pangzi hanya boleh membelikan pakaian untuknya saja. Dengan nada posesif, Song Jia membujuk, sayangnya, itu untuk segera pergi setelah ia memilih 2 potong pakaian. Namun San Pangzi justru menenangkan Song Jia dengan mengatakan bahwa karena mereka semua adalah teman dan alumni, sudah sewajarnya ia juga membelikan pakaian untuk Baola. Meskipun Song Jia terus memprotes dengan keras dan melarang hal itu, San Pangzi tampaknya tetap pada pendiriannya untuk bersikap royal kepada teman-teman lama mereka. Baola merasa muak dengan situasi tersebut, dan mengajak Su Zhengyang untuk segera pergi saja dari sana, karena ia merasa perilaku Song Jia dan San Pangzi sangat menjijikan. Namun, tepat saat ia hendak melangkah pergi, Su Zhengyang menahan lengannya dengan erat sambil memintanya untuk menunggu sebentar. Su Zhengyang kemudian bertanya kepada pelayan toko, apakah Song Jia dan pasangannya sudah membeli pakaian, yang kemudian dijawab bahwa mereka belum melakukannya. Mendengar hal itu, Su Zhengyang langsung mengambil langkah mengejutkan, dengan menyatakan akan memborong seluruh pakaian di toko tersebut, dan melarang pelayan untuk menjual satupun barang kepada Song Jia dan pasangannya. Keputusan mendadak ini membuat Song Jia dan San Pangzi terbelalak kaget, tidak menyangka bahwa orang yang mereka remehkan ternyata memiliki kekuatan finansial untuk menguasai seluruh isi toko. Namun, Song Jia tertawa terbahak-bahak mendengar gertakan Su Zhengyang, menganggapnya sangat lucu hingga ia mengejek apakah mereka sedang berada di lokasi syuting film bertema bos besar yang sombong. Sambil menunjuk ke arah Su Zhengyang dengan tatapan meremehkan, Song Jia bertanya apakah Su Zhengyang sudah berpikir jernih sebelum bicara. Karena menurutnya membeli seluruh isi toko adalah hal yang mustahil secara finansial bagi orang seperti dia. Su Zhengyang dengan tenang membalas ejekan Song Jia, dengan mengakui bahwa ia memang tidak tahu pasti berapa total biaya untuk memborong seluruh isi toko. Namun ia mempertanyakan apakah nominal tersebut benar-benar penting baginya. Sambil mengeluarkan dompetnya yang tampak lusuh,
Su Zhengyang menunjukkan isinya yang ternyata berisi lembaran uang dengan nominal fantastis, yang membuat San Pangzi berkeringat dingin karena syok, mengira Su Zhengyang membawa seluruh ban di sakunya. Dengan tatapan tajam dan penuh dominasi, Su Zhengyang kemudian menyodorkan selembar uang tersebut, sambil bertanya dengan nada meremehkan apakah jumlah uang yang ia pegang sudah cukup untuk membeli semua pakaian di toko itu. Pelayan toko tersebut tergagap karena terkejut, dan mengonfirmasi bahwa jumlah uang tersebut sudah sangat lebih dari cukup untuk membeli seluruh isi toko. Sementara itu, Song Jia dan San Pangzi hanya bisa berdiri mematung dengan wajah pucat, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa semua itu pasti palsu karena mereka tidak percaya gadis seperti Baola bisa seberuntung itu. Sambil merangkul pundak Baola, Su Zhengyang mengajak Baola pergi dengan nada yang terkesan merendah, menyebut dirinya sendiri sebagai si miskin yang ingin mengajaknya makan. Sebuah sindiran tajam yang membuat Song Jia dan San Pangzi seolah terpukul telak hingga memuntahkan darah karena syok. Namun, saat mereka hendak melangkah pergi, seseorang dengan tergesa-gesa memanggil dan meminta Su Zhengyang untuk menunggu sebentar, menghentikan kepergian mereka di tengah tatapan tidak percaya dari Song Jia dan San Pangzi. Di sana, terlihat seorang wanita anggun dengan setelan jas formal muncul didampingi oleh dua pengawal berbadan besar, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Tang Yu, pemilik dari tempat tersebut. Dengan senyum ramah namun berwibawa, Tang Yu menjelaskan bahwa dirinya baru saja kembali dari tempat kakak Chen Chen Hahai dan tidak menyangka akan berpapasan dengan Tuan Su Zhengyang di sana. Mendengar nama tersebut, Su Zhengyang bergumam dalam hati dengan nada curiga, mempertanyakan apakah rubah tua itu baru saja mengirim orang segera setelah ia pergi. Sementara itu, Tang Yu dengan sikap yang sangat sopan menawarkan undangan kepada Su Zhengyang, bertanya apakah Su Zhengyang bersedia memberinya kehormatan untuk naik ke lantai atas dan duduk mengobrol sejenak. Su Zhengyang akhirnya setuju untuk naik ke lantai atas, meski dalam hatinya ia tetap waspada dan berniat mencari tahu apa sebenarnya hubungan antara Tang Yu dengan Chen Hahai. Di saat yang sama, Tang Yu menoleh ke arah San Pangzi dan Song Jia, bertanya dengan nada formal apakah mereka berdua juga merupakan teman dari Tuan Su Zhengyang. San Pangzi langsung mengubah sikapnya secara drastis, dengan mengaku-ngaku sebagai teman baik Tuan Su Zhengyang. Sementara di dalam hatinya membatin bahwa Su Zhengyang tidak akan berani mempermalukan mereka di depan umum, apalagi ia berharap bisa memanfaatkan koneksi dengan Tang Yu untuk mendapatkan kontrak pakaian besar di kota santai. Tidak mau kalah, Song Jia pun segera merangkul akrab Baola, sambil mengklaim bahwa mereka adalah sahabat karib yang sangat dekat dan selalu berbagi rahasia, demi mengambil hati sang pemilik toko. Namun dalam benaknya, Song Jia mencemooh Baola karena dianggap telah mendapatkan pria kaya, meskipun biasanya terlihat sangat sombong. Namun ia merasa tetap lebih unggul karena percaya bahwa jika si gendut San berhasil bekerja sama dengan bos Tang Yu, posisinya akan jauh di atas Baola. Sementara itu, Tang Yu yang melihat interaksi mereka bertanya dengan nada penasaran, untuk memastikan apakah mereka berdua ternyata adalah teman sekelas. Baola tampak ragu dan mencoba menjelaskan situasi sebenarnya. Namun Song Jia segera memotong pembicaraannya dengan nada akrab yang dipaksakan, bertanya mengapa Baola harus merasa malu. Di saat yang sama, Song Jia membatin dengan sangat kasar dan penuh kebencian terhadap Baola, menganggap bahwa mereka berdua sama saja dan Baola tidak perlu berpura-pura suci di hadapannya. Tang Yu kemudian memberikan instruksi kepada bawahannya, untuk menyiapkan 5 buah kartu VIP, Supreme, dengan diskon 70% beserta 2 kartu namanya. Namun dalam diam, Tang Yu mengamati gerak-gerik Baola dan menyadari bahwa hubungan gadis itu dengan Tuan Su Zhengyang mungkin tidak sedekat kelihatannya. Namun ia tetap bertekad untuk mengambil hati Su Zhengyang terlebih dahulu agar urusannya di masa depan menjadi lebih mudah. Sementara itu, Song Jia dan San Pangzi langsung kegirangan bukan main saat mendengar tentang kartu VIP dan kartu nama tersebut, merasa bahwa mereka kini memiliki kesempatan emas untuk meminta bantuan Tang Yu, dan menganggap keberuntungan ini sebagai langkah besar untuk menaikkan derajat mereka dalam sekejap. Su Zhengyang tiba-tiba menghentikan situasi tersebut dengan suara tegas, menyatakan bahwa meskipun ia tidak berkeberatan jika Tang Yu ingin mengenal Song Jia dan San Pangzi, Su Zhengyang dengan sangat jelas menegaskan bahwa ia tidak ingin perkenalan itu dilakukan atas nama dirinya. Su Zhengyang segera menarik tangan Baola untuk membawanya pergi, sambil menegaskan alasannya dengan sangat dingin, bahwa sebagai si miskin yang sebelumnya mereka hina, Su Zhengyang sama sekali tidak memiliki keinginan untuk mengenal atau berurusan dengan pasangan tersebut. Su Zhengyang kemudian menyarankan Tang Yu untuk bertanya langsung kepada pemandunya mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Sebuah ucapan yang membuat Tang Yu bingung karena usahanya untuk bersikap ramah, justru berakhir dengan kemarahan Su Zhengyang. Setelah mendengar bisikan penjelasan dari pelayan tokonya, Tang Yu segera menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Su Zhengyang karena telah salah menilai situasi, sambil membatin panik bahwa niatnya untuk mengambil hati justru berujung sial. Tanpa membuang waktu, Tang Yu langsung memerintahkan para pengawalnya untuk menyeret dan mengusir pasangan bermuka dua itu keluar dari tokonya, mengakhiri sandiwara mereka dengan sangat memalukan. Song Jia berteriak histeris sambil mencoba melawan, mempertanyakan apa yang para pengawal itu lakukan karena ia merasa pacarnya adalah mitra bisnis penting bagi toko tersebut. Dengan penuh kesombongan yang tersisa,
Song Jia mengklaim bahwa keluarga pacarnya memiliki perusahaan besar lokal bernama Shanshui Weaving yang merupakan produsen utama mereka. Namun semua gertakan itu sia-sia, karena para pengawal tetap mengangkat dan melempar mereka berdua keluar dari toko. Setelah itu, Tang Yu mengambil tindakan yang jauh lebih tegas dengan menyatakan bahwa mulai hari ini, perusahaan Shanshui Weaving tidak akan lagi memiliki hubungan kerjasama dalam bentuk apapun dengan merek-merek di bawah naungannya. Tidak hanya memutus kontrak, ia juga memerintahkan asistennya untuk memberitahu kolega bisnis lainnya agar mereka menekan perusahaan tersebut hingga terpaksa keluar dari kota santai, sebuah keputusan yang disambut dengan kepatuhan penuh oleh bawahannya. Setelah berhasil menyingkirkan gangguan, Tang Yu menoleh ke arah Su Zhengyang dengan senyuman ramah, dan memberitahu bahwa, lalat-lalat, pengganggu tadi sudah pergi. Tang Yu kemudian dengan sopan mempersilakan Su Zhengyang dan Mbak Ola untuk naik ke lantai atas karena suasananya jauh lebih tenang di sana, yang langsung disambut dengan persetujuan singkat oleh Su Zhengyang sementara Mbak Ola hanya terdiam mengikuti. Tidak lama kemudian, di lantai 2 toko pakaian Donna Kahlo, Tang Yu menjamu Tuan Su Zhengyang dengan secangkir teh hangat, sambil memberikan pujian setinggi langit kepada Mbak Ola. Tang Yu menyatakan bahwa baik bentuk tubuh maupun penampilan pacar Tuan Su Zhengyang benar-benar sempurna tanpa celah. Bahkan setelah bertahun-tahun ia bergelut di bisnis pakaian dan melihat begitu banyak model dari dalam maupun luar negeri, Tang Yu merasa tidak ada yang bisa menandingi pesona luar biasa yang dimiliki oleh Mbak Ola. Merespons pujian tersebut, Mbak Ola dengan rendah hati mengatakan bahwa Tang Yu terlalu berlebihan dalam memujinya. Su Zhengyang kemudian meminta tolong untuk dicarikan beberapa pakaian yang pas dan cocok untuk Mbak Ola, yang langsung disanggupi dengan senang hati tanpa keraguan sedikit pun oleh Tang Yu. Dengan penuh percaya diri, Tang Yu menyatakan bahwa mereka sangat profesional dalam hal memadupadankan pakaian, sembari memberi kode kepada asistennya untuk mulai melayani Mbak Ola. Di sisi lain, Su Zhengyang membatin bahwa Tang Yu benar-benar lihai dalam mengambil hati orang. Ia menyadari bahwa Tang Yu sengaja memberikan perhatian lebih kepada Mbak Ola demi memperbaiki kesan di mata Su Zhengyang setelah kesalahpahaman sebelumnya. Sambil mengamati Tang Yu yang mulai menunjukkan beberapa koleksi baju kepada Mbak Ola, Su Zhengyang menilai bahwa wanita itu memiliki kemampuan bersosialisasi yang sangat tinggi, dan kemungkinan besar telah mendengar informasi tentang dirinya dari Chen Hahai. Alih-alih merasa terganggu, Su Zhengyang justru berpikir bahwa karena Tang Yu adalah orang yang berbakat, ia tidak akan menolaknya dan berniat untuk memanfaatkan kemampuan wanita tersebut dengan sebaik mungkin di masa depan. Saat malam telah larut, Tang Yu mengucapkan terima kasih kepada Tuan Su Zhengyang atas kunjungan mereka hari itu, dan memastikan kembali jadwal pesta yang akan dihadiri Mbak Ola dalam 2 hari ke depan. Seraya berjanji akan datang secara langsung untuk memberikan hadiah istimewa. Sebagai bentuk pelayanan luar biasa, Tang Yu memberikan sebuah kartu keanggotaan VIP tertinggi yang sudah berisi saldo sebesar 50.000 yuan, dan menjelaskan bahwa kartu eksklusif tersebut tidak hanya berlaku di butik Donna Kahlo miliknya, tetapi juga dapat digunakan di seluruh cabang toko pakaian pria Hana serta merek Kagu dimanapun. Tang Yu menambahkan bahwa jika mereka berdua membutuhkan sesuatu, mereka bisa langsung meneleponnya kapan saja, sebuah tawaran yang kemudian disanggupi dengan tenang oleh Su Zhengyang. Sesaat kemudian, Su Zhengyang dan Mbak Ola akhirnya berpamitan untuk pulang sambil melambaikan tangan. Sementara asisten toko tetap berdiri dengan sopan di depan butik untuk melepas kepergian mereka dengan ucapan hati-hati di jalan. Beberapa saat kemudian, Su Zhengyang melambaikan tangannya di depan wajah Mbak Ola yang tampak melamun, dan bertanya dengan nada menggoda mengapa Mbak Ola terlihat bengong. Mbak Ola yang seolah tersentak bangun dari pikirannya kemudian bertanya dengan penuh keraguan, apakah semua kemewahan dan perlakuan istimewa yang baru saja mereka alami itu nyata, karena semuanya terasa seperti mimpi baginya. Menanggapi ketidakpercayaan Mbak Ola, Su Zhengyang hanya memberikan jawaban teka-teki, sambil mengajaknya untuk segera pulang karena hari sudah semakin larut. Mbak Ola langsung meledak dalam amarah yang jenaka, memukuli Su Zhengyang sambil memaki bahwa Su Zhengyang telah berpura-pura miskin dengan sangat meyakinkan selama 7 bulan penuh. Dengan penuh kekesalan, Mbak Ola mengungkit bagaimana selama ini dialah yang selalu membayar tagihan listrik dan air. Bahkan mereka harus hidup sangat hemat hingga tidak boleh menyalakan lampu saat ke toilet malam hari, dan harus menggunakan sisa air cuci kaki untuk menyiram kloset. Sambil terus melayangkan pukulan bertubi-tubi dalam wujud chibi yang menggemaskan, Mbak Ola berteriak tidak percaya betapa lihainya Su Zhengyang bersandiwara selama ini. Sambil berkacak pinggang, Mbak Ola terus mencecar Su Zhengyang dengan kemarahan yang meluap-luap, menuntut penjelasan mengapa Su Zhengyang menyembunyikan identitas aslinya dan bertanya dengan nada sarkas apakah, Tuan Muda, itu sangat menikmati pengalaman hidup berpura-pura susah. Su Zhengyang yang tampak kelabakan, hanya bisa memegangi kepalanya sambil berusaha berdalih, bahwa saat itu ia memang benar-benar tidak punya uang, dan baru sekarang beberapa investasinya membuahkan hasil hingga modalnya kembali sedikit. Namun, Mbak Ola sama sekali tidak percaya dan terus mengamuk, mempertanyakan hubungan Su Zhengyang dengan Tang Yu, serta menuduh Su Zhengyang sengaja menumpang di rumahnya karena memiliki niat terselubung yang buruk terhadapnya. Di tengah perdebatan sengit itu, suasana tiba-tiba pecah oleh bunyi dering telepon yang mengejutkan mereka berdua, menambah ketegangan yang ada. Setelah panggilan dijawab, suara di seberang telepon berteriak panik,
memberitahu Baola bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada Xiaomei di restoran Xihua. Sebuah informasi yang seketika membuat Baola terbelalak kaget. Tanpa membuang waktu, Baola segera menghentikan taksi dan bergegas menuju restoran Xihua dengan perasaan yang sangat cemas. Setibanya di sana, ia langsung melompat turun dari mobil dan berlari kencang menuju pintu masuk restoran tanpa memedulikan sekelilingnya. Melihat Baola yang begitu panik, Su Zhengyang terpaksa mengejarnya dari belakang sambil berteriak memintanya untuk lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru. Sambil terus melangkah menyusul, Su Zhengyang membatin tentang sosok Xiaomei yang merupakan sahabat karib Baola. Meski terkadang bicaranya tajam dan pedas, Xiaomei sebenarnya memiliki hati yang baik. Su Zhengyang merasa sangat maklum mengapa Baola tampak begitu terburu-buru dan cemas saat ini, karena ia tahu betul bahwa kelemahan terbesar gadis itu adalah sifatnya yang terlalu mempedulikan teman. Melihat punggung Baola yang bergegas masuk ke dalam gedung, Su Zhengyang hanya bisa menghela napas raya berpikir bahwa dengan kepribadian yang terlalu tulus seperti itu, Baola bisa saja dikhianati oleh temannya sendiri, namun tetap dengan bodohnya membantu orang tersebut menghitung uang hasil penjualannya. Begitu melangkah masuk, lengan Baola tiba-tiba dicengkeram dengan kuat oleh dua orang wanita yang sudah menunggunya, membuatnya tersentak kaget dan langsung mengenali wajah mereka. Dengan ekspresi bingung dan penuh selidik, Baola bertanya apakah benar mereka yang memanggilnya, sembari segera menanyakan keberadaan Xiaomei yang dikabarkan sedang dalam masalah. Kedua wanita itu segera menepis pertanyaan Baola tentang Xiaomei dengan santai, menjelaskan bahwa sebenarnya merekalah yang ingin bertemu dengannya, lalu memaksa Baola untuk ikut bergabung ke meja makan yang sudah penuh dengan hidangan. Di sana, seorang wanita berambut coklat panjang bernama Sanli, yang merupakan teman kuliah Baola, menyambut kedatangannya dengan senyum ramah sembari mengatakan bahwa mereka sudah menunggu cukup lama. Meskipun Baola masih merasa bingung dan kembali menanyakan kabar Xiaomei yang katanya sedang dalam masalah, teman-temannya justru memintanya untuk berhenti mencari Xiaomei, dan mendesaknya untuk menikmati momen berkumpul tersebut karena mereka sudah sangat lama tidak bertemu. Suasana di meja makan tiba-tiba berubah menjadi penuh selidik ketika Sanli, dengan senyum tipis yang penuh arti, menunjuk ke arah Su Zhengyang dan bertanya apakah dia adalah kekasihnya. Pertanyaan itu seketika membuat Baola tersentak dan membeku karena terkejut. Rona merah mulai menjalar di wajahnya saat ia berusaha mencari kata-kata untuk menjawab. Namun, sebelum Baola sempat memberikan penjelasan, Su Zhengyang justru melangkah maju dengan penuh percaya diri dan senyum tipis di wajahnya, lalu dengan tegas mengakui di hadapan semua orang bahwa ia memang adalah kekasih Baola. Tanpa ragu, Su Zhengyang bertanya apakah ia boleh duduk di sana, yang langsung dijawab dengan gugup oleh teman-teman Baola. Setelah mengambil tempat duduk di meja bundar yang penuh dengan hidangan mewah tersebut, Su Zhengyang hanya bisa menatap deretan makanan di hadapannya dengan tatapan sinis dan penuh selidik. Ia membatin bahwa pertemuan ini sama sekali tidak terlihat seperti reuni teman lama yang tulus, melainkan sebuah rencana licik di mana mereka jelas-jelas menjadikan Baola sebagai target untuk membayar semua tagihan makanan mahal yang telah mereka pesan. Di sisi lain, Sanli mulai memancing dengan memuji ketampanan Su Zhengyang, dan bertanya apakah Su Zhengyang memiliki cukup banyak uang karena berhasil mendapatkan hati Baola. Dengan nada santai dan sedikit angkuh, Su Zhengyang menjawab bahwa dirinya memang lumayan kaya, yang kemudian ia lanjutkan dengan pertanyaan tajam apakah teman-teman Baola itu sudah merasa kenyang dengan semua hidangan di meja. Sambil menoleh ke arah Baola yang tampak tidak nyaman, Su Zhengyang menyarankan agar mereka pindah ke tempat lain saja, karena meskipun memiliki banyak uang, Su Zhengyang membatin bahwa dirinya sama sekali tidak sudi membuang-buang kekayaannya hanya untuk menjadi dompet berjalan bagi orang-orang seperti mereka. Sanli segera menyanggah dengan nada tinggi, bersikeras bahwa mereka belum kenyang dan pesta makan-makan itu justru baru saja dimulai. Dengan senyum licik yang tersembunyi di balik tatapan matanya yang tajam, Sanli membatin bahwa tidak ada jalan bagi Su Zhengyang dan Baola untuk melarikan diri begitu saja dari situasi tersebut. Sanli merasa sangat percaya diri dengan rencananya, bertekad dalam hati bahwa hari ini, ia tidak akan membiarkan pasangan itu pergi sebelum mereka membayar seluruh tagihan atas tumpukan piring makanan yang telah dipesan, sebagai bentuk pembayaran yang harus mereka tanggung. Baola yang merasa semakin tidak nyaman, akhirnya berbisik kepada Su Zhengyang, mengajaknya pergi dengan alasan tidak terbiasa menyantap makanan barat. Namun, niat mereka untuk beranjak justru memicu cemoohan dari teman-temannya yang mulai melontarkan sindiran pedas, menyebut bahwa orang udik mana mungkin sanggup membayar, apalagi menikmati hidangan semewah itu. Alih-alih mundur karena dihina, Su Zhengyang justru menjentikan jarinya dan memanggil pelayan dengan tenang untuk membawakan daftar menu ke meja mereka. Melihat reaksi tak terduga tersebut, teman-teman Baola yang licik justru merasa senang karena merasa jebakan mereka berhasil memancing Su Zhengyang untuk pamer kekayaan. Dengan tatapan penuh niat jahat, kedua wanita itu saling berbisik bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk memesan hidangan yang jauh lebih mahal agar tagihannya semakin membengkak. Sambil membayangkan kepuasan melihat Zhengyang nantinya terpaksa mencuci piring di restoran tersebut selama setahun karena tidak mampu membayar. Di sisi lain, Sanli segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sepupunya dengan nada bicara yang manis namun penuh rencana,
mengajaknya untuk segera menyusul makan malam bersama di restoran barat tersebut. Dengan senyum penuh kelicikan, Sunli kemudian meminta izin kepada Su Zhengyang apakah dirinya diperbolehkan mengundang anggota tambahan ke meja mereka, yang langsung disetujui tanpa ragu oleh Su Zhengyang dengan sikap yang sangat tenang. Bahkan, Su Zhengyang justru menantang balik, dengan mempersilahkan teman-teman yang lain untuk mengajak kekasih atau teman mereka sekalian agar suasana semakin ramai. Sambil menyeringai puas, Sunli mengingatkan Su Zhengyang bahwa ia sudah berjanji, dan tidak boleh menarik kembali kata-katanya di hadapan Baola. Tak butuh waktu lama bagi teman-teman Sunli yang lain untuk berdatangan dan memenuhi meja bundar tersebut. Mereka mulai menyantap hidangan mewah itu dengan rakus, sambil tertawa mengejek tentang betapa mahalnya harga makanan di restoran sebelah Sua, yang biasanya bahkan tak berani mereka lirik. Melihat situasi yang semakin tak terkendali, Su Zhengyang tetap mempertahankan ketenangannya. Ia kemudian berdiri dan berpamitan kepada Baola untuk pergi ke kasir di meja depan guna membayar seluruh tagihan. Sebuah tindakan yang langsung disambut dengan senyum kemenangan oleh Sunli yang merasa rencana liciknya telah berhasil sepenuhnya. Sunli kemudian dengan sigap menahan Baola agar tetap di tempatnya, sembari meyakinkan Su Zhengyang bahwa ia akan menjaga temannya itu selagi ia membayar. Di sisi lain, tatapan mata Sunli yang penuh kemenangan terus mengiringi langkah Su Zhengyang yang berjalan menjauh menuju area kasir. Ia merasa sangat yakin bahwa Su Zhengyang hanyalah orang biasa yang sedang berpura-pura kaya demi harga diri di depan kekasihnya. Sementara itu, para staf restoran yang sedang bertugas di meja depan mulai berbisik-bisik penuh keraguan melihat Su Zhengyang mendekat. Mereka menganggap Su Zhengyang sebagai domba gemuk yang tidak menyadari bahwa ia baru saja memesan menu dengan spesifikasi tertinggi yang harganya bisa membuat siapapun gemetar ketakutan saat melihat tagihan akhirnya nanti. Zhengyang kemudian berdiri dengan tenang di hadapan meja kasir. Sementara sang manajer restoran, dengan ekspresi yang sulit ditebak, menyebutkan total tagihan yang sangat fantastis hingga mencapai angka 1 fen 3.200 hao, atau sama dengan 0,07 jika dirupiahkan, yang membuat Su Zhengyang terdiam sejenak sebelum akhirnya meminta sang kasir untuk menghitung total seluruh biaya pengeluaran di tempat tersebut selain ketiga meja miliknya. Sambil mengeluarkan dompet dan kartu pembayarannya, Su Zhengyang menyadari bahwa sistem penomoran unik tersebut setara dengan lebih dari 13.000 yuan dalam satuan mata uang yang lebih ia kenali. Sehingga ia membatin bahwa dirinya harus segera beradaptasi dengan cara penghitungan tersebut agar tidak perlu terus-menerus membawa kalkulator di masa mendatang. Di hadapannya, petugas kasir tersebut menjelaskan bahwa selain 3 meja milik Su Zhengyang, terdapat 15 meja lainnya yang sedang digunakan dengan total biaya konsumsi mencapai 4 fen dan 3 li. Mendengar informasi tersebut, Su Zhengyang hanya menjawab singkat bahwa ia sudah mengerti. Sementara sang kasir merasa heran dan membatin dalam hati bahwa Su Zhengyang mungkin sudah gila, karena menanyakan total tagihan dari meja-meja lain yang bukan merupakan urusannya. Su Zhengyang kemudian dengan santai menyatakan bahwa dirinya akan menanggung seluruh biaya konsumsi dari meja-meja lainnya, lalu segera menyodorkan kartu pembayarannya ke mesin edisi untuk memproses transaksi sebesar 5 fen. Setelah transaksi berhasil dilakukan, Su Zhengyang menambahkan dengan gaya yang tenang bahwa sisa dari nominal yang ia bayarkan tersebut boleh diambil sebagai uang tip bagi para petugas di sana. Su Zhengyang menambahkan bahwa ia memiliki satu permintaan yang butuh bantuan mereka nantinya. Sebuah pernyataan yang seketika membuat para staf terdiam karena terkejut. Namun, rasa syukur karena kemurahhatian Su Zhengyang segera mengalahkan rasa bingung mereka, hingga kedua petugas itu membungkuk dalam-dalam sambil berteriak penuh hormat mengucapkan terima kasih kepada bos baru mereka. Sementara Su Zhengyang hanya bisa terdiam melihat reaksi berlebihan yang tak terduga tersebut. Suasana di dalam restoran seketika berubah saat sebuah pengumuman resmi berkumandang, menyampaikan ucapan selamat kepada para pelanggan karena seluruh biaya makan malam mereka telah dibayar lunas oleh tuan muda Su Zhengyang. Kabar mengejutkan tersebut diikuti dengan janji pihak restoran yang akan memberikan hidangan penutup gratis sebagai tambahan, yang sontak membuat para pengunjung wanita di sana tertegun tidak percaya. Mendengar nama tuan muda Su Zhengyang, para pengunjung mulai bertanya-tanya apakah ada orang kaya bermarga Su di kota santai. Sementara salah satu dari mereka berspekulasi dengan ragu apakah sosok tersebut adalah pria yang baru saja duduk di sana. Namun, suasana berubah menjadi penuh kecemburuan, ketika Sunli menggerutu kesal karena merasa pria yang ia anggap bodoh itu justru mentraktir seluruh ruangan dengan biaya yang sangat besar, sambil mengutuk keberuntungan sekelompok orang lain yang dianggapnya telah berhasil mendekati Su Zhengyang. Su Zhengyang kemudian segera menghampiri Baola, dan mengingatkannya bahwa mereka masih memiliki urusan lain yang harus diselesaikan, yang langsung disetujui Baola sambil berpamitan kepada rekan-rekan semeja mereka. Namun dalam benaknya, Baola menatap dengan penuh kekaguman atas aksi Su Zhengyang yang mentraktir seluruh restoran. Namun ia juga sempat membatin dengan rasa penasaran, bahwa uang investasi yang dimiliki Su Zhengyang pasti sudah terkuras banyak setelah melakukan tindakan semewah itu. Di sisi lain, Sunli terus menatap kepergian mereka dengan rasa benci yang meluap-luap, merasa sangat kesal karena menganggap Baola telah berhasil mendapatkan pria kaya yang sangat tampan. Sebuah kenyataan yang menurutnya jauh lebih menyakitkan daripada kematian. Setelah pasangan itu berlalu, Sunli pun segera memanggil salah satu petugas keamanan di sana untuk mendekat. Dalam diam,
Sanli terus menggerutu kesal karena rencana awalnya untuk menjebak Baola agar membayar tagihan justru berantakan, dan ia merasa tidak terima melihat Su Zhengyang malah mentraktir seluruh pengunjung restoran. Dengan penuh kelicikan, Sanli mengaku kepada petugas bahwa Su Zhengyang adalah kakaknya yang hanya tahu cara menghabiskan uangnya. Lalu ia mendesak petugas tersebut untuk mengembalikan sisa uang pembayaran tadi, dan hanya menghitung biaya untuk 3 meja mereka saja agar ia bisa mendapatkan kembali uang tersebut. Petugas tersebut dengan tegas menolak permintaan Sanli, menjelaskan bahwa karena Tuan Su Zhengyang sudah membayar lunas, uang tersebut tidak mungkin dapat dikembalikan. Situasi justru berbalik memalukan bagi Sanli, ketika sang petugas mengungkapkan bahwa ketiga mejanya justru tidak termasuk dalam daftar yang sudah dibayar, sehingga Sanli kini ditagih untuk menyelesaikan pembayarannya sendiri. Sebagai penutup yang menohok, petugas itu menyampaikan pesan titipan dari Tuan Su Zhengyang sebelum pergi. Sebuah pertanyaan sindiran yang menanyakan hewan apa yang matanya selalu memandang rendah orang lain. Situasi semakin terdesak bagi Sanli ketika petugas tersebut, yang kini didampingi oleh dua pria berbadan besar, memberikan ancaman bahwa mereka akan segera melapor ke polisi jika tagihan tersebut tidak segera dilunasi. Dengan tatapan yang mengintimidasi, sang petugas menagih total biaya sebesar 1 fen, 3 li, dan 200 hao, sambil menanyakan secara dingin apakah Sanli ingin membayar melalui pemindaian kode, kartu, atau secara tunai. Sambil berjalan keluar, Baola mengeluh bahwa mulai sekarang rekan-rekannya pasti akan menganggapnya sebagai musuh bebuyutan. Namun Su Zhengyang justru membalas dengan pertanyaan sarkastik apakah selama ini mereka memang benar-benar menganggap Baola sebagai teman. Baola kemudian dengan gemas memarahi Su Zhengyang karena kebiasaannya yang suka menghambur-hamburkan uang, bahkan sampai mentraktir seluruh restoran yang pastinya memakan biaya sangat besar. Namun Su Zhengyang hanya menanggapi dengan santai bahwa pengeluarannya tadi tidak seberapa, yakni hanya sekitar 5 fen saja. Tiba-tiba, sebuah panel sistem muncul di hadapan Su Zhengyang, yang mendeteksi aktivitas konsumsinya dan memberikannya 5 poin hadiah yang nantinya dapat ditukarkan dengan poin penguatan. Sistem tersebut juga menjelaskan bahwa fitur penukaran baru akan terbuka saat poinnya mencapai angka 10, sehingga Su Zhengyang pun didorong untuk terus aktif berbelanja. Hal ini membuat Su Zhengyang merasa sangat bingung dan terheran-heran, sambil bertanya dalam hati mengenai maksud dari poin yang baru saja diterimanya itu. Su Zhengyang tanpa berpikir keras mengenai sistem poin yang baru saja muncul, menyadari bahwa ia butuh 10 poin untuk membuka fitur penukaran dan merasa sistem tersebut agak merepotkan untuk saat ini. Berdasarkan perhitungannya, dengan rasio 1 poin untuk setiap 1 fen yang dihabiskan, Su Zhengyang hanya perlu mengeluarkan 5 fen lagi agar fitur tersebut dapat segera digunakan. Di tengah lamunannya, Baola tiba-tiba mengejutkannya dengan tendangan kecil sambil menyuruhnya cepat pulang. Karena Baola merasa lapar setelah emosinya terkuras oleh ulah Sanli dan teman-temannya di restoran tadi. Baola kemudian menuntut kompensasi karena merasa telah dibohongi cukup lama, sehingga ia meminta Su Zhengyang untuk memasak makan malam untuknya sebagai ganti rugi. Su Zhengyang menanggapi dengan nada bercanda, menanyakan apakah ada orang yang pernah melihat seorang miliarder papan atas turun langsung ke dapur untuk memasak. Sambil tertawa kecil, Baola balik mengejeknya dengan menyebutnya sebagai si paling miskin yang harus segera menyiapkan makanan. Sambil memperingatkan bahwa jika Su Zhengyang terus menghabiskan uang seperti sekarang, Su Zhengyang benar-benar akan menjadi orang yang sangat miskin. Saat mereka sedang asyik berbincang sambil berjalan pulang, ponsel Su Zhengyang tiba-tiba berdering nyaring menampilkan nama Zhang Yu di layarnya. Dalam diam, Su Zhengyang merasa agak terkejut dan bertanya-tanya mengapa orang tersebut tiba-tiba menghubunginya. Sambil menekan tombol terima, Su Zhengyang membatin bahwa kondisi Zhang Yu sebenarnya tidak kalah menyedihkan dari dirinya sendiri, sehingga ia merasa mungkin ini saatnya ia harus mengulurkan tangan untuk membantunya. Begitu telepon diangkat, suara tawa keras Zhang Yu langsung menggelegar menanyakan kabar kebangkrutan Su Zhengyang, sambil menawarkan sebuah peluang bisnis yang diklaim bisa membuat mereka kaya raya jika dikerjakan bersama. Meskipun Su Zhengyang sempat merasa ragu karena ada urusan lain, Baola justru dengan pengertian menyuruhnya segera pergi menemui temannya itu, sementara ia sendiri akan pergi mencoba baju-baju barunya. Zhang Yu yang mendengar suara tersebut langsung menggoda mereka dengan menyebut sang gadis sebagai calon kakak ipar yang sangat pengertian. Lalu segera menutup pembicaraan dengan mengatakan bahwa ia akan langsung datang untuk menjemput Su Zhengyang sekarang juga. Tidak lama kemudian, setelah masuk ke dalam mobil jemputan, Su Zhengyang bertanya dengan penasaran apakah bisnis yang dimaksud masih merupakan proyek pembangkit listrik tenaga surya yang lama. Zhang Yu menanggapi dengan tawa, menganalogikan proyek sebelumnya seperti orang yang tidak tahu diri dalam mengambil risiko besar. Namun ia menegaskan bahwa kali ini adalah proyek yang benar-benar besar dan menjanjikan. Dengan penuh semangat sambil menyetir, Zhang Yu meyakinkan Su Zhengyang bahwa jika kesepakatan kali ini berhasil dinegosiasikan dengan baik, mereka berdua akan benar-benar menjadi kaya raya dan sukses. Su Zhengyang semakin penasaran, dan bertanya proyek besar seperti apa yang sebenarnya dimaksud oleh temannya. Zhang Yu kemudian menjelaskan dengan antusias, menanyakan apakah Su Zhengyang pernah mendengar tentang seorang influencer besar yang sedang sangat viral belakangan ini. Influencer tersebut bernama Niu Chunsheng,
yang mengklaim dirinya sebagai master bela diri aliran Xingyi sekaligus ahli dalam teknik pernapasan tenaga dalam. Zhang Yu menjelaskan dengan antusias bahwa tim influencer tersebut sedang mencari orang untuk melakukan pertarungan pura-pura dalam sebuah siaran langsung, di mana mereka hanya perlu berpura-pura kala dipukul jatuh dengan bayaran fantastis sebesar 8 Li per sesi. Meski Su Zhengyang merasa skeptis dan menganggap rencana itu konyol, Zhang Yu meyakinkannya bahwa ini jauh lebih baik daripada hanya berdiam diri di rumah, dan merupakan kesempatan langka untuk menghasilkan uang dengan mudah. Namun, di tengah lampu merah tersebut, pembicaraan mereka terhenti secara tragis ketika mobil yang mereka kendarai tiba-tiba ditabrak dengan keras oleh sebuah mobil merah dari belakang hingga mengeluarkan asap. Seorang wanita tampak sangat marah saat ia melangkah keluar dari kendaraannya dengan hentakan kaki yang keras, dan dengan tatapan tajam dan ekspresi wajah yang emosional, ia langsung meluapkan kekesalannya kepada Zhang Yu yang dianggapnya tidak becus dalam berkendara. Di tengah jalan raya, Zhang Yu menegaskan bahwa tabrakan tersebut terjadi karena mobil putih telah menabrak bagian belakang mobilnya saat ia berhenti di lampu merah. Dalam diam, Zhang Yu tampak berkeringat dingin dan sangat panik, setelah menyadari bahwa kendaraan yang ia tabrak adalah sebuah mobil mewah bermerek BMW. Dalam benaknya, Zhang Yu merasa sangat tamat karena mengetahui bahwa siapapun yang mampu mengendarai mobil semahal itu, pastilah bukan orang sembarangan yang bisa dihadapi dengan mudah. Di sisi lain, wanita itu terus memaki dengan nada merendahkan, menyebut Zhang Yu sebagai orang desa yang tidak tahu aturan parkir di kota besar, dan menganggap jalanan tersebut seperti jalanan di kampung halamannya. Meski Zhang Yu berusaha membela diri dengan menegaskan bahwa ia hanya berhenti karena lampu merah, wanita itu segera membungkamnya dan menuntut ganti rugi sebesar 5 fen, atau ia tidak akan membiarkan Zhang Yu pergi. Mendengar tuntutan yang tidak masuk akal tersebut, Zhang Yu sontak terkejut dan menuduh wanita itu sedang berusaha melakukan pemerasan terhadapnya. Di tengah perdebatan yang memanas, Su Zhengyang muncul dengan tenang sambil menggenggam ponselnya, seketika memecah ketegangan antara kedua belah pihak. Dengan tatapan yang dingin dan tanpa ragu, Su Zhengyang memberitahu mereka bahwa situasi tersebut tidak perlu diperpanjang lagi, karena ia telah melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Wanita itu sontak meradang dan menghardik Su Zhengyang, mempertanyakan haknya untuk ikut campur dalam urusan tersebut. Namun, suasana seketika berubah saat seorang petugas polisi benar-benar tiba di lokasi kejadian, dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa membuang waktu, si wanita langsung melancarkan aksi pengaduan, dengan menyebut kedua pria itu sebagai orang desa yang mengerem mendadak sehingga menyebabkan tabrakan, sementara Zhang Yu bersikeras membela diri di hadapan petugas bahwa ia hanya berhenti karena lampu merah. Petugas polisi tersebut segera menengahi keributan, dan meminta mereka untuk berhenti berdebat di lokasi kejadian. Setelah mengamati posisi kendaraan yang terlibat tabrakan, sang petugas menyimpulkan bahwa Zhang Yu memang sedang menunggu lampu merah, sementara wanita itu telah menabraknya dari belakang. Dengan tegas, polisi tersebut meminta wanita itu mengeluarkan surat izin mengemudinya, dan menyatakan bahwa detail kejadian akan dipastikan melalui rekaman CCTV. Sebuah pernyataan yang seketika membuat wanita tersebut terkejut karena menyadari dirinya kini berada di pihak yang sepenuhnya bersalah. Wanita itu masih berusaha keras mempertahankan harga dirinya, dengan menghina mobil putih tersebut sebagai kendaraan rongsokan yang harga satu lapisan cat mobil mewahnya saja jauh lebih mahal. Namun, petugas polisi tidak mempedulikan ocehannya, dan terus mendesak agar ia segera menunjukkan SIM miliknya. Suasana berubah menjadi canggung sekaligus menggelikan, ketika wanita sombong itu mengaku dengan gugup bahwa ia tidak membawa SIM maupun KTP, yang seketika memancing tawa kemenangan dari Su Zhengyang dan Zhang Yu yang sejak tadi disudutkannya. Di sisi lain, petugas polisi itu tertegun sejenak saat menyadari bahwa wanita tersebut mengemudi sambil mengenakan sepatu hak tinggi, sebuah pelanggaran keamanan yang memperburuk posisinya. Tanpa banyak bicara lagi, sang petugas memerintahkan semua orang untuk tetap berada di tempat dan tidak bergerak selagi ia pergi mengambil peralatan untuk mengumpulkan barang bukti. Wanita itu hanya bisa terpaku dengan ekspresi bingung dan panik, berusaha memanggil petugas yang melangkah pergi meninggalkannya dalam situasi yang semakin terjepit. Dengan wajah yang memerah karena amarah yang memuncak, wanita itu melirik tajam ke arah Su Zhengyang dan Zhang Yu, sambil menyebut mereka sebagai orang desa rendahan dan memperingatkan agar mereka menantikan pembalasannya nanti. Namun, gertakan tersebut sama sekali tidak berpengaruh. Su Zhengyang dan Zhang Yu justru menanggapi kemarahannya dengan santai dan penuh kemenangan, bahkan bertepuk tangan dengan riang. Wanita itu kemudian segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon suaminya dengan nada mengadu, mengklaim bahwa dirinya telah ditabrak oleh dua orang desa yang kasar. Meskipun kenyataannya dia yang menabrak dari belakang, ia tetap bersikeras kepada suaminya bahwa pihak berwajib secara tidak adil menyatakan dirinya sebagai pihak yang bersalah sepenuhnya dalam kecelakaan tersebut. Dengan penuh harap, ia mendesak suaminya untuk segera datang ke lokasi kejadian guna membantunya menyelesaikan masalah tersebut, sambil berjanji akan segera mengirimkan titik lokasi keberadaannya saat itu juga. Di tengah riuhnya suasana setelah kecelakaan, Su Zhengyang tiba-tiba dikejutkan oleh dering ponselnya dari Chen Hahai.
Su Zhengyang sempat merasa heran mengapa Chen Hahai menghubunginya di waktu yang tidak tepat. Bahkan sempat menduga apakah ini ada kaitannya dengan Baola. Sementara itu, di sebuah kantor mewah, Chen Hahai menanyakan perihal rencana kehadiran kekasih Tuan Su Zhengyang di sebuah pesta ulang tahun dalam 2 hari ke depan, sambil menawarkan kesediaannya untuk menyiapkan kado demi keperluan tersebut. Su Zhengyang menjawab panggilan telepon dengan nada dingin, menolak tawaran Chen Hahai karena menganggap pesta yang akan dihadiri kekasihnya hanyalah sebuah pertemuan kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan. Namun, di balik sikap tenangnya, Su Zhengyang membatin dengan penuh curiga tentang betapa cepatnya informasi yang didapatkan oleh Chen Hahai, sambil bertanya-tanya apa sebenarnya niat tersembunyi di balik bantuannya. Dengan tatapan tajam, Su Zhengyang pun mempertanyakan secara langsung bagaimana Chen Hahai bisa memiliki nomor teleponnya, padahal mereka tidak pernah bertukar kontak sebelumnya. Menanggapi kecurigaan tersebut, Chen Hahai di seberang telepon segera memintanya agar tidak marah, dan menjelaskan dengan rendah hati bahwa ia mendapatkan nomor tersebut berkat koneksi dekatnya dengan petinggi di kota itu. Su Zhengyang kemudian memanfaatkan situasi dengan meminta bantuan untuk menyelidiki suatu hal, sambil dalam hati ia berniat menggunakan kesempatan ini sebagai umpan untuk membongkar tujuan sebenarnya dari sosok yang ia sebut sebagai rubah tua tersebut. Di sisi lain, Chen Hahai tampak terkejut sekaligus antusias saat mendengar permintaan tersebut, hingga ia dengan penuh percaya diri menjamin bahwa ia akan menyelesaikan masalah kecil itu dengan sebaik-baiknya. Melihat sikap santai Su Zhengyang saat meminta agar izin mengemudi sang wanita dicabut seumur hidup, sang wanita pirang meledak dalam amarah dan mengejeknya karena dianggap terlalu sombong, seolah-olah mereka masih berada di desa terpencil. Dengan penuh emosi, wanita itu balik mengancam bahwa begitu kekasihnya tiba, satu kata saja sudah cukup untuk membuat mereka menghabiskan sisa hidup di balik jeruji besi. Di tengah ketegangan tersebut, Zhang Yu mulai merasa cemas dan menyarankan agar mereka membayar ganti rugi saja demi menghindari masalah yang lebih besar. Namun Su Zhengyang tetap tenang dan bersikeras untuk menunggu kelanjutan situasi tersebut. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil putih mewah tiba di lokasi kejadian dengan suara decitan ban yang tajam, menandakan kedatangan sosok yang dinanti-nantikan. Wanita pirang itu pun langsung menyambutnya dengan perasaan lega dan nada manja, berseru bahwa akhirnya kekasih yang ia bangga-banggakan telah datang untuk membereskan situasi tersebut. Wanita itu segera mengadu dengan nada mendesak, mengklaim bahwa 2 orang desa, tersebut telah menindasnya dan hampir saja bermain fisik jika kekasihnya tidak segera datang. Mendengar hal itu, pacarnya, yang merupakan San Pangzi, keluar dari mobilnya sambil berteriak marah, menyebut mereka sebagai anak haram yang sangat berani mengusik orangnya. Dengan penuh kesombongan dan kemarahan yang meluap, San Pangzi menantang Su Zhengyang sambil menegaskan bahwa siapapun yang berani mencari masalah dengannya di kota santai pasti sudah bosan hidup. Menghadapi gertakan tersebut, Su Zhengyang justru menanggapi dengan senyum meremehkan dan nada yang sangat santai, seolah-olah ancaman San Pangzi sama sekali tidak berarti baginya. Dengan gaya yang provokatif, Su Zhengyang menyindir tentang status atau kedudukan sosial yang dibanggakan San Pangzi, sambil bertanya dengan nada mengejek mengenai posisi macam apa yang sebenarnya San Pangzi duduki hingga merasa begitu berkuasa. Melihat siapa yang berbicara, seketika membuat San Pangzi terperangah kaget, kehilangan kata-kata dengan ekspresi wajah yang tampak sangat terkejut. San Pangzi seketika kehilangan nyalinya dan menyapa dengan terbata-bata, memanggil Su Zhengyang dengan sebutan tuan, sambil bergumam bahwa mereka ternyata bertemu lagi. Menyadari situasi tersebut, Su Zhengyang menanggapi dengan santai dan sedikit mengejek, bahwa pertemuan mereka 2 kali dalam sehari adalah sebuah kebetulan yang cukup unik. Namun, di balik senyum tipisnya, Su Zhengyang membatin dengan nada sinis bahwa pria gendut itu bergonta-ganti pasangan dari pagi hingga sore, bahkan lebih cepat daripada mengganti pakaiannya sendiri. San Pangzi mengiyakan dengan antusias, sambil merasa bahwa mereka memang berjodoh. Namun di dalam hatinya ia justru menggerutu kesal karena merasa nasib buruk selalu mempertemukannya dengan orang yang dianggapnya sebagai pembawa masalah. Sementara itu, wanita berambut pirang di sampingnya tampak terkejut dan memprotes ucapan San Pangzi dengan nada manja, sebelum akhirnya mendesak dengan marah agar orang-orang di hadapan mereka segera ditangkap atau diberi pelajaran. San Pangzi seketika meledak marah dan membentak pasangannya dengan kasar, menolak mentah-mentah permintaannya untuk menangkap mereka serta menuntut penjelasan jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi. Terintimidasi oleh kemarahan tersebut, sang wanita dengan gugup mencoba membela diri dengan melemparkan kesalahan kepada pihak lawan, berdalih bahwa mobil mereka berhenti terlalu mendadak tepat di hadapannya, sehingga ia tidak sengaja menabrak mereka. Kemarahan San Pangzi semakin memuncak hingga ia mengangkat tangannya, dan menampar wanita tersebut yang berteriak agar tidak disalahkan. Dengan penuh emosi, San Pangzi membentaknya untuk berhenti menangis dan segera kembali ke mobil, menegaskan bahwa dalam kasus tabrak belakang seperti ini, mereka berada di pihak yang sepenuhnya bersalah. Namun, wanita itu justru membalas dengan nada tidak terima, dan mempertanyakan sejak kapan mereka pernah mau bertanggung jawab atas kesalahan seperti itu, yang membuat San Pangzi semakin murka hingga menyuruhnya untuk segera tutup mulut. San Pangzi seketika mengubah sikapnya secara drastis dari murka menjadi penuh ketundukan,
saat ia merogoh dompetnya dan mengeluarkan sebuah koin emas yang tampak sangat berharga. Sambil membungkuk hormat dan memasang senyum lebar yang dipaksakan, San Pangzi menyerahkan koin tersebut kepada Su Zhengyang, seraya berdalih bahwa insiden tabrakan tadi hanyalah sebuah kesalahpahaman belaka. Dalam benaknya, ia merasa sangat cemas namun rela berkorban asalkan sang bos besar tidak marah. Bahkan ia berandai-andai jika bisa menjadi bawahan Su Zhengyang agar hidupnya bisa aman di masa depan. San Pangzi pun memohon agar koin itu diterima sebagai biaya perbaikan mobil. Sementara wanita pirang di belakangnya hanya bisa terpaku melihat perubahan sikap pasangannya yang tiba-tiba menjadi sangat merendah di hadapan kedua pemuda tersebut. Su Zhengyang menanggapi permintaan maaf itu dengan sangat dingin dan singkat, hanya mengatakan bahwa mereka memiliki urusan lain sebelum akhirnya beranjak pergi meninggalkan lokasi. Pengabaian yang terang-terangan ini justru membuat San Pangzi gemetar ketakutan, karena ia merasa sang bos besar masih menyimpan amarah dan belum benar-benar memaafkannya meski koin emas telah diberikan. Dalam kepanikannya yang kocak, San Pangzi bahkan berpikir bahwa ia rela dipukul atau dihajar, asalkan Tuan Su Zhengyang mau mengucapkan sepatah kata lagi untuk meredakan ketegangannya. San Pangzi terus mengejar Su Zhengyang hingga ke pinggir mobil, memohon dengan sangat agar Tuan Su Zhengyang sudi membantunya berbicara baik kepada Bos Tang Yu. Dengan wajah penuh harap dan tangan yang tertangkup memohon, ia menjelaskan bahwa kontrak bisnis dengan pihak tersebut sangatlah krusial bagi kelangsungan urusannya. Di saat yang sama, di sebuah kantor mewah di gedung pencakar langit Guangming, Chen Hahai sedang menerima laporan melalui telepon dan bertanya apakah informasi yang dicari sudah ditemukan. Begitu mendengar kabar bahwa seseorang telah berani mencari masalah dengan Su Zhengyang, Chen Hahai tersentak kaget hingga kursinya terjungkal ke belakang. Dengan penuh amarah dan rasa tidak percaya, Chen Hahai berseru bahwa ia harus segera menemukan orang tersebut saat itu juga, menunjukkan betapa pentingnya posisi Su Zhengyang di matanya sehingga kabar tersebut membuatnya sangat terusik. Sementara itu, San Pangzi terus merengek meminta bantuan saat Su Zhengyang bersiap pergi, dan menyuruhnya menunggu hasil penyelesaian di sana. Ketika ponselnya berdering, San Pangzi mengangkatnya dengan emosi meluap-luap, dan membentak si penelepon karena merasa sedang sangat sial malam itu. Namun, nyalinya seketika menciut dan wajahnya memucat saat menyadari bahwa yang menelepon adalah Chen Hahai. Sosok berpengaruh yang dengan nada murka langsung memerintahkannya untuk segera melunasi semua pinjamannya tanpa alasan apapun. Kemalangan San Pangzi semakin lengkap, saat wanita berambut pirang di sampingnya ikut meledak marah dan mencaci makinya sebagai si gendut mati. Dengan penuh kekesalan, wanita itu mengungkit janji manis San Pangzi tentang kekayaan dan kekuasaannya yang ternyata palsu. Bahkan ia menuntut uang kompensasi mental saat itu juga atau mereka akan putus. Di sisi lain, dari dalam mobil yang mulai melaju, Zhang Yu merasa sangat heran dan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Ia merasa bingung mengapa San Pangzi bisa begitu ketakutan saat melihat Su Zhengyang, dan penasaran mengenai hubungan apa yang sebenarnya ada antara Su Zhengyang dengan sosok Bos Tang Yu yang disebutkan sebelumnya. Su Zhengyang menjelaskan dengan santai bahwa Bos Tang Yu hanyalah seseorang yang ia kenal dari urusan bisnis lama, dan kebetulan pria gendut tadi memang sedang butuh bantuan darinya. Namun, suasana di dalam mobil tiba-tiba berubah tegang dan berisik, saat Su Zhengyang bertanya apakah ia masih berutang uang kepada Zhang Yu, lalu menyodorkan koin 5 mao karena tidak punya uang receh lainnya. Zhang Yu yang sedang menyetir langsung menginjak rem dengan kaget dan berteriak tidak percaya, memprotes keras karena ia hanya meminjamkan 1,2 mao tapi malah dikembalikan 5 mao, sementara Su Zhengyang hanya bisa memohon agar temannya itu fokus menyetir dengan benar. Dalam diam, Zhang Yu bertanya-tanya dalam hati apakah Su Zhengyang baru saja mengeluarkan seluruh tabungannya demi rencana besar mereka. Sementara itu, Su Zhengyang membalas dengan nada sarkas sekaligus serius, mengatakan bahwa uang yang ia berikan sebenarnya ditujukan sebagai bentuk bakti untuk ibu Zhang Yu, yang sudah susah payah membesarkan anak bodoh sepertinya, sehingga ia harus menjaga ibunya dengan baik. Dengan ekspresi dingin sembari memegang ponselnya, Su Zhengyang pun mengingatkan agar kedepannya mereka harus berakting lebih meyakinkan, supaya bisa benar-benar menguras habis harta dari target mereka yang bernama Niu Chunsheng. Sambil terus melaju di bawah sinar rembulan, Su Zhengyang menghela napas panjang dan bergumam dalam hati bahwa inilah repotnya menjadi orang kaya, karena memberi uang kepada orang lain pun harus mencari-cari alasan yang masuk akal. Dengan penuh percaya diri, Zhang Yu meyakinkan Su Zhengyang untuk tenang saja karena rintangan kecil seperti satu tinju 8 li bukanlah masalah besar baginya. Sambil menatap jalanan kota yang sepi, Zhang Yu ini bertekad bahwa ia pasti akan membawa mereka berdua menuju kekayaan bersama, demi membalas dan tidak menyia-nyiakan kepercayaan besar yang telah diberikan oleh Su Zhengyang. Tiba-tiba, sebuah panel sistem muncul di hadapan Su Zhengyang dengan bunyi denting pelan, membuatnya bergumam dalam hati menyadari bahwa sistem telah aktif kembali. Melalui layar holografik yang bersinar kebiruan, sistem depresiasi harga mengonfirmasi bahwa penggunaan uang 5 mao tadi telah memberinya 50 poin tambahan, sehingga total poinnya kini mencapai 55 poin yang siap digunakan untuk memperkuat atribut fisiknya.
Sistem tersebut menjelaskan bahwa setiap poin dapat ditukar menjadi satu poin penguatan yang berfungsi meningkatkan kemampuan komprehensif sang inang, mulai dari kekuatan, kecepatan, reaksi, hingga ketahanan tubuh serta ketajaman panca indera seperti pendengaran, penglihatan, dan penciuman. Melihat panel sistem di depannya, Su Zhengyang sempat merasa agak kecewa dan bergumam bahwa setelah berusaha keras, ternyata ia hanya bisa memperkuat satu jenis atribut saja. Namun, Su Zhengyang segera menepis keraguan itu karena menyadari tidak ada pilihan lain yang tersedia saat ini. Lalu dengan mantap ia menekan tombol tambah untuk mengalokasikan seluruh 55 poin yang dimilikinya sekaligus. Begitu angka pada layar virtual tersebut melonjak maksimal, cahaya biru yang menyilaukan mulai menyelimuti tubuhnya. Dan dengan senyum penuh percaya diri yang tersungging di wajahnya, Su Zhengyang menarik napas dalam sembari bersiap menerima lonjakan kekuatan baru yang akan segera merasuki dirinya. Sambil menunggu proses penguatan tubuhnya, Su Zhengyang bertanya dengan penuh antisipasi apakah sistemnya sudah mulai bekerja. Namun ia justru dibuat melongo saat sistem tiba-tiba menyatakan bahwa proses penguatan telah selesai dalam sekejap mata. Dengan ekspresi lucu dan tidak percaya, Su Zhengyang berseru kaget dan menuduh sistem tersebut hanya menipu poin miliknya, karena merasa tidak ada perubahan drastis yang ia rasakan. Lamunannya itu kemudian dibuyarkan oleh teguran Zhang Yu, yang menanyakan mengapa Su Zhengyang melamun saja sejak tadi, sehingga Su Zhengyang hanya bisa menjawab dengan gugup bahwa tidak ada apa-apa, sambil bertekad dalam hati untuk segera meneliti perubahan pada dirinya setelah mereka sampai di rumah nanti. Di tengah perjalanan malam itu, Su Zhengyang melontarkan pertanyaan serius kepada Zhang Yu mengenai niat sebenarnya bekerja untuk Niu Chunsheng, mengingat ia tahu betul bahwa Zhang Yu sangat membenci para penipu. Dengan nada meremehkan yang khas, Zhang Yu membalas bahwa Su Zhengyang hanya melihat permukaannya saja tanpa memahami rencana yang lebih dalam di baliknya. Sambil terus memacu mobilnya, Zhang Yu kemudian mengajak Su Zhengyang untuk mencari tempat makan sate agar ia bisa menjelaskan rencana besarnya dengan lebih mendetail, yang hanya ditanggapi dengan rasa penasaran sekaligus sinis oleh Su Zhengyang, yang meragukan apa sebenarnya yang bisa direncanakan oleh seorang pengkhianat sepertinya. Keesokan paginya di klub kebugaran Yunhai, suasana tampak tenang dengan deretan sofa abu-abu yang tertata rapi di depan dinding berlogo barbel. Di area lobi, seorang resepsionis cantik berambut pendek hitam bernama Yao Jingjing, yang akrab disapa dengan julukan Cabai Kecil, menyambut kedatangan pengunjung dengan senyum ramah yang merekah di wajahnya. Melihat kedatangan Su Zhengyang yang menyapa dengan ramah di pagi hari itu, Yao Jingjing dalam hati bergumam bahwa si pencari gratisan alat kebugaran telah datang kembali. Dengan sigap, Yao Jingjing menawarkan diri untuk memanggilkan Baola. Namun, di luar dugaan, Su Zhengyang justru menahannya dan langsung bertanya mengenai biaya pendaftaran anggota baru, menunjukkan niatnya untuk mulai berlangganan secara serius di klub tersebut. Sambil hendak menghubungi seseorang, Yao Jingjing menatap Su Zhengyang dengan sangsi dan bertanya apakah ia benar-benar punya uang, yang langsung dibalas dengan candaan oleh Su Zhengyang tentang bagaimana seharusnya ia berbicara kepada pelanggan adalah raja. Suasana menjadi jenaka saat Jingjing mengejeknya sambil menjulurkan lidah, namun ia tetap menjalankan tugasnya dengan memanggil pelatih melalui interkom karena ada pelanggan yang ingin mendaftar keanggotaan. Tak lama kemudian, seorang pelatih bertubuh kekar bernama San Liang muncul dengan penuh semangat, berteriak menanyakan siapa sosok bos yang berniat membuat kartu anggota di klub mereka. Saat Su Zhengyang menyapa dengan sopan, San Liang justru mengabaikannya dan terus celingukan mencari sosok bos kaya yang ingin mendaftar. Bahkan ia bertanya dengan nada meremehkan mengapa si miskin itu masih berada di sana. Sikap sombong San Liang memicu kemarahan Yao Jingjing. Dengan wajah geram, Yao Jingjing menggebrak meja resepsionis dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman yang mengejutkan. Sambil berteriak penuh emosi, Jingjing menegaskan kepada San Liang bahwa orang yang sedang dicarinya itu ada tepat di depan matanya sendiri. San Liang tetap menunjukkan sikap angkuh dengan meremehkan Su Zhengyang, menyebutnya sebagai si miskin yang hanya datang untuk mengintip kelas gratis Baola, dan merasa bahwa orang seperti itu tidak pantas mendapatkan layanannya. Yao Jingjing, yang sudah kehilangan kesabaran, langsung menunjuk wajah San Liang dan menuntut jawaban tegas apakah ia akan menerima pelanggan tersebut atau tidak. Meskipun merasa kesal dalam hati karena Yao Jingjing yang dijuluki Cabai Kecil ini selalu patuh pada aturan dan punya hak melapor ke bos, San Liang akhirnya menyadari bahwa ia tidak punya pilihan selain menahan emosinya dan menghindari perselisihan lebih lanjut dengan sang resepsionis. San Liang akhirnya menyerah dengan enggan, dan menyatakan akan menerima pelanggan tersebut sambil terus menggerutu kasar tentang orang bodoh yang bersikeras membuat kartu hari itu. Bahkan ia sempat menggumamkan hinaan yang menyamakan Su Zhengyang dengan katak yang menjijikan. Yao Jingjing yang merasa harga diri tamunya diinjak, kembali tersulut emosi dan hendak membentak San Liang lagi. Namun tiba-tiba Su Zhengyang mengulurkan tangannya untuk menenangkan Yao Jingjing. Dengan tatapan dingin dan tegas, Su Zhengyang memutuskan bahwa jika sang pelatih tidak berniat melayaninya, ia lebih memilih untuk mengurus pendaftaran keanggotaannya langsung melalui Yao Jingjing saja, asalkan sang resepsionis memiliki wewenang untuk melakukannya.